Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Pada pagi hari ini saya Ariel Furkan Aswar akan membahas materi penalaran umum dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi dalil De Morgan serta penarikan kesimpulannya. Baiklah, jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi terkait dengan dalil De Morgan. Nah, jadi materi dalil De Morgan ini adalah salah satu materi lanjutan dari materi penalaran umum ya. Nah, jadi sebelumnya telah dibahas tentang bentuk-bentuk pernyataan. Sebelumnya telah dibahas juga tentang logika implikasi. Sebelumnya juga telah dibahas tentang metode-metode penarikan kesimpulan. Sebelumnya juga telah dibahas tentang ekivalensi implikasi dan berbagai materi-materi penalaran umum sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi lanjutan, yaitu materi tentang dalil De Morgan. Nah, apa-apa saja yang akan kita bahas dalam dalil De Morgan? Yang pertama adalah apa itu dalil De Morgan, dan selanjutnya yang akan kita pelajari setelah kita ketahui apa yang dimaksud dengan dalil De Morgan adalah kita akan mempelajari bagaimana cara menarik simpulan yang mengandung pernyataan-pernyataan yang dapat dikerjakan dengan menggunakan dalil De Morgan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, yang perlu kita ketahui, lebih tepatnya perlu kita ingat ya. Yang kita perlu ingat adalah yang pertama tentang dasar-dasar penarikan simpulan. Nah, kita perlu ingat apa yang dimaksud dengan modus ponens, apa yang dimaksud dengan modus tollens, apa itu silogisme hipotetis, jadi metode penarikan simpulan itu modus ponens, modus tollens, silogisme hipotetik, dengan bentuk-bentuk simpulan yang tidak valid. Nah, jadi ada bentuk-bentuk penarikan simpulan yang tidak valid, artinya menghasilkan tidak ada kesimpulan ya. Jadi tidak menghasilkan kesimpulan apa-apa. Nah, itu yang dimaksud dengan jenis simpulan yang tidak valid. Nah, kemudian ada modus ponens di mana ketika kita memiliki pernyataan implikasi P implikasi Q, kemudian premis minornya diketahui adalah P, premis minornya diketahui adalah P, maka simpulan yang dihasilkan adalah Q. Kemudian ada modus tollens, ketika kita punya pernyataan P implikasi Q, kemudian yang kita ketahui sebagai premis minor adalah negasi Q, maka simpulan yang kita peroleh adalah negasi P. Nah, kemudian untuk silogisme hipotetis itu membahas tentang bagaimana kalau kita punya dua pernyataan implikasi, di mana salah satunya menjadi akibat, salah satu pernyataan itu menjadi akibat dan menjadi sebab juga pada pernyataan yang lainnya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini tinggal kita coret sehingga kita punya simpulan P implikasi R ya. Jadi kita punya simpulan P implikasi R. Nah, kemudian dua bentuk simpulan yang tidak valid ketika kita ketahui premis minornya adalah negasi P atau Q. Nah, dua bentuk simpulan itu menghasilkan jenis simpulan yang tidak valid. Nah, kemudian untuk mengingatkan lagi kembali dengan materi sebelumnya, kita juga telah belajar tentang ekivalensi implikasi. Teman-teman sudah belajar tentang apa itu ekivalensi implikasi, di mana ekivalensi itu berarti kesamaan ya. Maksudnya kesamaan berarti semua pernyataan di bawah ini memiliki nilai kebenaran yang semuanya sama ya. Jadi semua pernyataan ini P implikasi Q, negasi P atau Q atau negasi P, negasi Q implikasi negasi P, semua empat pernyataan ini memiliki nilai kebenaran yang semuanya sama ya. Semuanya sama. Kemudian negasi implikasi, bagaimana ketika kita punya pernyataan implikasi yang kemudian kita negasikan. Nah, jadi jika kita menegasikan pernyataan implikasi, maka kita akan dapat P dan negasi Q. Kemudian untuk pernyataan logika kuantor, jadi kemarin juga telah belajar tentang logika kuantor. Dalam logika kuantor ada dua jenis pernyataan. Yang pertama adalah pernyataan all atau pernyataan semua. Dan kemudian yang kedua adalah kuantor eksistensial ya. Exist. Nah, jadi ini adalah dua jenis pernyataan kuantor. Pernyataan all yang menyatakan semua. Semua. Dan terakhir adalah pernyataan exist yang menyatakan ada atau sebagian. Ada. Nah, jadi ada dua jenis pernyataan kuantor ya. Yang pertama ada pernyataan semua, kemudian pernyataan ada ya. Jadi yang exist ini adalah ada. Ada atau sebagian. Nah, maksudnya pernyataan yang kutulis ini, pernyataan yang dituliskan di samping ini adalah negasi dari pernyataan semua adalah pernyataan sebagian. Nah, jadi misalnya saya menyatakan semua siswa membawa HP misalnya. Misalnya saya katakan semua siswa membawa HP, maka pernyataan itu akan menjadi salah kalau misalnya ada orang yang tidak membawa HP.
Nah, kemudian ada juga pernyataan jenis eksistensial seperti ini. Jadi, negasi dari pernyataan eksistensial adalah semua. Jadi, kembali ke pernyataan sebelumnya, kalau saya bilang sebagian siswa membawa HP, maka lawan dari pernyataan tersebut atau negasi dari pernyataan tersebut adalah semua siswa tidak membawa HP. Nah, jadi ini dulu yang perlu kita ingat kembali untuk materi-materi sebelumnya atau materi-materi yang telah berlalu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ada modus ponens, modus tollens, silogisme hipotetik, pernyataan-pernyataan yang tidak valid, ya. Jadi ada jenis pernyataan yang tidak valid. Kemudian ada ekivalensi implikasi, kemudian ada negasi dari implikasi, dan terakhir adalah negasi dari pernyataan-pernyataan kuantor. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian penting yang kemudian kita akan coba gunakan, coba implementasikan dengan sedikit bumbu tambahan, yaitu bumbu dalil De Morgan. Nah, jadi bagaimana yang dimaksud dengan dalil De Morgan tersebut? Nah, jadi ini kalau teman-teman yang mau screenshot atau mau tulis, tapi ini sebenarnya sudah materi-materi yang telah berlalu ya. Ini adalah materi-materi kemarin, jadi harusnya sudah teman-teman tulis atau teman-teman screenshot semuanya. Oke, kita lanjutkan ke bagian dalil De Morgan. Tapi apa itu dalil De Morgan? Nah, jadi dalil De Morgan itu sebenarnya memiliki dua persamaan. Nah, jadi dalil De Morgan ini adalah salah satu aplikasi dari materi aljabar boolean ya. Nah, jadi istilahnya aljabar boolean atau logika matematika. Nah, ini implementasinya secara mesin banyak digunakan oleh anak komputer dengan anak-anak yang belajar di jurusan berbau listrik ya, atau elektro seperti itu. Nah, tapi dalam bentuk logika implikasi seperti ini juga bisa kita terapkan. Nah, jadi akan ada dua persamaan untuk dalil De Morgan ya. Ada dua persamaan. Persamaan pertama menyatakan bahwasanya ini sesuai yang dituliskan di slide, apabila terdapat sebuah pernyataan disjungsi yang dinegasikan, hasilnya adalah pernyataan konjungsi dari negasi seluruh variabel. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah seperti yang di bawah ini. Nah, jadi maksudnya adalah seperti yang di bawah itu. Negasi dari P atau Q adalah negasi P dan negasi Q. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Maka kita harus melihat lagi dari tabel kebenarannya. Kita harus lihat dari tabel kebenarannya. Misalnya saya memiliki tabel kebenaran seperti ini. Nah, jadi saya punya nilai kebenaran untuk P, Q, negasi Q, P atau Q, negasi dari P atau Q, negasi P dan negasi Q. Misalnya saya punya bentuk tabel kebenaran seperti ini. Nah, ingat negasi itu adalah lawan dari kebenaran. Artinya lawan dari kebenaran adalah kalau misalnya saya punya pernyataan benar, maka pernyataan itu akan menjadi salah. Dan seterusnya. Berarti ya untuk negasi P bentuk tabel kebenarannya seperti ini. Jadi kita balik saja tandanya. Benar jadi salah, benar jadi salah, salah jadi benar, salah jadi benar. Kemudian untuk negasi Q sama, tapi yang kita balik adalah Q. Jadi lawan dari Q, benar menjadi salah, benar menjadi salah, salah menjadi benar, benar menjadi salah, salah menjadi benar. Nah, jadi ini untuk tabel kebenaran negasi. Jadi negasi ini adalah lawan ya. Nah, selanjutnya kita punya pernyataan ini. Kita punya pernyataan itu. Nah, pernyataan itu namanya adalah disjungsi. Disjungsi ini bernilai benar ketika dalam pernyataan tersebut ada pernyataan yang benar ya. Jadi yang penting ada benar dari P atau Q, maka pernyataan itu sudah bernilai benar. Jadi yang kita nilai adalah P dengan Q. Jadi kita nilai keduanya, P-nya dengan Q-nya ya. Kita akan menilai P-nya dengan Q-nya. Jadi pernyataan pertama karena benar semua PQ-nya akan bernilai benar, pernyataan kedua akan bernilai benar karena P-nya benar, pernyataan ketiga akan bernilai benar karena Q-nya benar, dan pernyataan terakhir akan bernilai salah karena tidak ada yang benar. Nah, jadi ini adalah bentuk tabel kebenaran untuk pernyataan P atau Q. Kemudian bagaimana kalau P atau Q ini kita negasikan? Nah, jadi ini P atau Q ini kita negasikan. Kalau kita negasikan pernyataan ini, maka yang dibalik adalah pernyataan ini ya. P atau Q itu yang akan kita balik. Berarti benar akan menjadi salah, salah jadi benar, benar jadi salah, salah menjadi benar. Nah, jadi ini adalah tabel kebenaran untuk negasi dari P atau Q. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah pernyataan ini bernilai sama, negasi dari P atau Q itu sama dengan negasi P dan negasi Q, kita tentukan juga tabel kebenaran untuk negasi P dan negasi Q. Kalau sama, maka pernyataan itu bernilai sama. Nah, jadi kalau misalnya kedua pernyataan itu nilai kebenarannya sama semua, maka pernyataan itu dapat kita katakan sebagai pernyataan yang ekuivalen.
Oke, sekarang kita lihat. Negasi P dan negasi Q. Berarti yang kita kerjakan adalah ini, negasi P dengan negasi Q. Kalau pernyataan dan, maka pernyataan itu harus benar semua ya. Harus benar semua. Nah, jadi pernyataan negasi P dan negasi Q ini harus benar semua supaya mendapatkan pernyataan yang benar. Jadi pernyataan pertama, negasi P dan negasi Q bernilai salah. Kemudian pernyataan kedua, negasi P-nya salah, Q-nya benar akan bernilai salah karena tidak benar semua. Benar salah akan bernilai salah karena ada yang salah. Dan pernyataan terakhir akan bernilai benar karena semuanya benar. Nah, jadi kalau kita lihat dua pernyataan ini, dua pernyataan negasi P atau Q dengan negasi P dan negasi Q itu bernilai sama. Sehingga kita katakan pernyataan itu ekuivalen. Nah, jadi pernyataan itu ekuivalen. Kenapa pernyataan itu ekuivalen? Karena nilai kebenarannya semuanya sama ya. Karena nilai kebenarannya semua sama. Nah, makanya untuk dalil yang pertama atau hukum yang pertama, atau kita bilang saja rumus yang pertama dari dalil De Morgan, ya bentuknya seperti ini ya. Negasi dari P atau Q itu adalah negasi P dan negasi Q. Kalau kalian mau ingat dengan cepat, kali masuk saja ini tanda negatifnya. Ya, tanda negatifnya cukup dikali masuk. Negatif maksudku negasi ya, negasi. Negasinya dikali masuk saja jadi negasi P dan negasi Q. Kemudian tandanya di dalam, yang tanda ataunya kita putar menjadi tanda dan. Nah, jadi seperti itu kalau teman-teman mau mengingat dalil De Morgan dengan mudah. Kali masuk saja, jadi pakai tanda kutip ya. Tanda kutip kali masuk saja ini tanda negatif. Negasinya, jadi negasi P, negasi Q, kemudian tandanya diputar. Nah, jadi ini adalah bagaimana rumus pertama untuk dalil De Morgan. Untuk rumus kedua, pembuktiannya sama ya. Untuk rumus kedua atau untuk dalil yang kedua, pembuktiannya sama. Cuman kita balik ya. Cuman kita balik. Dibalik bagaimana maksudnya? Kita lihat. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang mau tulis atau ada yang mau foto atau ada mau screenshot, silahkan ya, ini tampilan bersihnya untuk bagaimana pembuktian dari dalil pertama untuk dalil De Morgan. Nah, nanti kita akan gunakan dalil De Morgan ini untuk menarik simpulan dari beberapa soal yang mungkin kelihatannya agak kompleks dan melibatkan campuran pernyataan konjungsi, pernyataan disjungsi, dan sebagainya. Oke, ini untuk dalil yang pertama. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua jadi mirip ya. Persamaan kedua untuk dalil De Morgan itu mirip. Tapi yang kita negasikan adalah pernyataan konjungsi. Jadi apabila terdapat sebuah pernyataan konjungsi yang dinegasikan, maka hasilnya adalah pernyataan disjungsi dari negasi seluruh variabel. Jadi kita punya pernyataan konjungsi, kita negasikan, maka akan menjadi pernyataan disjungsi. Ini akan menjadi pernyataan atau ya. Jadi pernyataan dan akan menjadi pernyataan atau. Kali masuk saja lagi tadi tanda negasinya, kemudian kita putar tandanya. Nah, untuk membuktikan tabel kebenarannya, ya ini adalah tabel kebenarannya di samping, caranya sama, cari negasi P, cari negasi Q, tapi yang kita cari pertama adalah P dan Q ya. Kita cari pertama P dan Q, dan ingat kalau P dan Q itu harus benar semua ya. P dan Q harus benar semua karena ini adalah pernyataan konjungsi. Jadi konjungsi itu harus benar semua. Nah, kemudian pernyataan konjungsi itu kita balik tanda kebenarannya. Jadi kita punya tabel kebenaran seperti ini. Kemudian negasi P atau negasi Q ini harus ada yang benar. Nah, harus ada yang benar dari negasi P dengan negasi Q. Jadi yang kita lihat adalah ini dengan ini. Negasi P, negasi Q. Kalau ada benar, maka pernyataan itu akan bernilai benar. Dan karena ini sama atau ekuivalen, nah karena itu bernilai sama, maka pernyataan ini kita katakan sebagai pernyataan yang ekuivalen. Makanya keluarlah bentuk dalil Morgan yang kedua seperti itu. Nah, jadi inilah dalil De Morgan ya. Jadi ada dua persamaan dalam dalil De Morgan. Ada tadi dalil yang pertama, kemudian ada dalil yang kedua. Nah, kalau ada teman-teman yang mau foto atau mau catat pembuktian rumusnya, ya silahkan. Karena sebentar akan saya tampilkan juga untuk rumusnya secara secara komprehensif. Oke, jadi sebentar kita akan perlihatkan rumusnya juga secara komprehensif untuk dalil yang pertama dan dalil yang kedua. Tapi kalau ada teman-teman yang mau lihat bagaimana pembuktiannya, bagaimana pembuktian rumus dalil De Morgan, ya kita menggunakan tabel kebenaran.
Tapi tabel kebenaran ini keluar di UTBK kah? Tidak ya. Jadi tabel kebenaran ini tidak keluar di UTBK, tapi kita membutuhkan tabel kebenaran untuk menentukan atau untuk membuktikan kenapa sih pernyataan ini bisa begini. Kenapa bisa begini pernyataannya? Kenapa seperti itu dalil keduanya dan sebagainya? Bisakah kalau negasi dari P dan Q adalah negasi P dan negasi Q? Ya jawabannya tidak ya. Karena kalau kita buktikan melalui tabel kebenaran, dia tidak ekivalen. Nah, jadi tabel kebenaran adalah sarana untuk kita membuktikan apakah pernyataan itu benar atau salah. Nah, kalau kita mau hafal rumusnya, silahkan. Ya, lihat ini ya. Jadi, negasi dari P dan Q adalah negasi P dan negasi Q, serta negasi dari P dan Q adalah negasi P atau negasi Q. Jadi, ini yang telah kita bahas tadi ya. Jadi, ini summarize-nya atau rangkumannya untuk apa yang telah kita pelajari. Jadi, negasi dari P atau Q adalah negasi P dan negasi Q. Kemudian, negasi dari P dan Q adalah negasi P atau negasi Q. Dan ini sebentar kita akan gunakan untuk menarik kesimpulan. Nah, jadi ini sebentar kita akan gunakan untuk menarik simpulan-simpulan kalau misalnya ada pernyataan yang berkaitan dengan dalil-dalil De Morgan ini. Biasanya dalil De Morgan ini keluar untuk jenis-jenis pernyataan yang kompleks ya. Jadi ada pernyataan-pernyataan yang implikasi, ada juga disjungsinya. Nah, kita akan terapkan dalil De Morgan. Oke, jadi itu tadi adalah dalil De Morgan. Sekarang kita akan masuk di beberapa contoh-contoh soal latihan ya. Kita akan lihat bagaimana bentuk-bentuk soal yang akan melibatkan dalil De Morgan. Jadi untuk soal yang pertama, saya akan kasih saja tutorial dulu, langsung saja saya bahas. Tapi untuk pernyataan-pernyataan selanjutnya, teman-teman di kelas dan yang belajar, yang hadir di Zoom, bisa langsung jawab saja dan nanti saya akan lihat apa jawabannya kalian. Oke, kita akan langsung masuk ke soal yang nomor 1. Oke, soal yang pertama. Apabila pergi ke pasar atau ke minimarket, Citra akan membeli garam. Ternyata Citra tidak membeli garam, apa simpulannya? Nah, jadi tadi untuk soal pertama, saya akan langsung bahas. Tapi untuk soal kedua dan seterusnya, teman-teman yang akan jawab sendiri. Oke, kita lihat pernyataannya tadi. Apabila pergi ke pasar atau ke minimarket, Citra akan membeli garam. Ternyata Citra tidak membeli garam. Nah, kalau kerja soal seperti ini, penting bagi kita untuk tentukan yang mana yang P, yang mana yang Q, dan yang mana yang R. Kalau kamu tidak suka pakai PQR, maka kamu bisa pakai huruf lain. Bisa pakai ABC, bisa pakai XYZ, bisa juga pakai huruf lontara, kaganga ya. Ya, jadi terserah mau pakai huruf seperti apa, tapi untuk proses pembelajaran kita gunakan PQR. Oke, jadi kita tentukan yang mana menjadi P. P-nya adalah pergi ke pasar. Q-nya adalah ke minimarket. Kemudian R-nya adalah membeli garam. Nah, jadi penting bagi kita untuk tentukan dulu yang mana yang menjadi variabel-variabel tersebut. Supaya apa? Kalau misalnya keluar pernyataan yang kompleks, hasilnya kompleks atau proses pengerjaannya kompleks, maka kita tidak akan hilang, yang mana tadi itu P, apa tadi itu R, apa tadi itu negasi Q, dan sebagainya. Nah, jadi kita tentukan dulu yang mana menjadi P, Q, dengan R. Nah, jadi P yang tadi ke pasar, Q-nya minimarket, R-nya adalah garam. Jadi pernyataan pertama kita punya P implikasi Q. Kita punya P-nya ke pasar, atau hati-hati dengan kata atau, jadi negasi, jadi P atau ke minimarket itu adalah Q, maka akan membeli garam. Membeli garam adalah R. Nah, jadi jangan sampai loss ya untuk kanonya, loss untuk penentuan PQR-nya. Kemudian yang terakhir adalah tidak membeli garam, negasi R. Nah, kalau teman-teman sudah pelajari materi sebelumnya, maka tahu bahwasanya ini namanya modus tollens. Nah, kalau modus tollens berarti penarikan simpulannya simpulannya adalah negasi dari P atau Q. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang lupa yang mana lagi dibilang modus tollens, silahkan lihat slide yang pertama tadi. Jadi P implikasi Q, negasi Q, maka simpulannya adalah negasi P. Nah, itu modus tollens ya. Nah, berarti simpulannya adalah negasi dari ini, negasi dari pernyataan disjungsi ini, yaitu negasi dari P atau Q. Nah, kalau kita tadi pelajari dalil De Morgan, maka kita akan tahu bahwasanya ini hasilnya adalah negasi P dan negasi Q. Nah, seperti itu. Negasi P dan negasi Q. Jadi simpulannya adalah negasi P dan negasi Q. Negasi P yang tadi tidak ke pasar, dan pakai dan di sini karena kita tadi sudah balik dari secara dalil De Morgan.
dan negasi Q dan tidak ke minimarket. Nah, berarti jawabannya adalah Charlie. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, jadi CK dari kelas Mila 3 dari SMA 17 Bone atas nama Pak Is. Wih, sudah betul tahu. Ya, SMA Negeri 3 Luwu Timur menjawab C. Jadi sudah betul ya. Nah, jadi jawabannya adalah delta. Charlie ya. Jawabannya adalah C karena kita menggunakan pernyataan konjungsi sebagai simpulan. Jadi kalau seperti tadi di bagian sebelumnya, kalau ada pernyataan konjungsi kita negasikan, maka hasilnya disjungsi. Dan sebaliknya, kalau ada disjungsi, maka ketika kita negasikan, hasilnya adalah konjungsi. Oke, ini untuk soal yang pertama. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah C. Nah, untuk nomor 2 dan selanjutnya, saya kasih kalian waktu selama kurang lebih 1 menit. Kemudian kalian jawab sendiri, silahkan mungkin kerja sama-sama temannya, karena ini baru latihan. Nah, jadi silakan kerja masing-masing. Saya tunggu jawaban kalian di kolom chat untuk soal nomor 2. Oke, silakan. Jika datang ke acara pernikahan, Hasrul akan makan rendang dan sup. Wah, enaknya. Hasrul tidak makan rendang atau tidak makan sup. Oke, kira-kira apa simpulan yang bisa kita ambil di situ? Nah, jadi pertama-tama kalau kerja soal begini, tentukan dulu yang mana yang P, yang mana yang Q, yang mana yang R. Oke, sudah ada jawaban Bravo. Oke, SMA Negeri 11 Bone sudah menjawab Bravo. Kemudian ada lagi jawaban Bravo dari SMA Islam Terpadu Andalan Bone. Oke. Ada juga dari SMA 2 Sidrap menjawab Bravo. Ada juga menjawab Alpha. Ada yang menjawab Delta juga. Oke, banyak yang menjawab B. SMA 1 Baru jawabannya B. Oke, banyak yang menjawab Bravo. Nah, banyak yang sudah menjawab. Kita akan lihat bagaimana simpulan untuk soal yang kedua. Oke, jika datang ke acara pernikahan, jadi P-nya adalah acara nikah. Q-nya adalah makan rendang. R-nya adalah sup. Nah, jadi jika datang ke acara pernikahan akan makan rendang dan sup. Jadi P, implikasi, Q, dan R. Ternyata Hasrul tidak makan rendang atau tidak makan sup. Jadi negasi Q atau negasi R. Tidak makan rendang atau tidak makan sup. Nah, sekilas pernyataan ini akan terlihat terlalu rumit karena ada terlalu banyak variabel di situ. Tapi kalau kita ingat bahwasanya negasi dari Q dan R itu adalah negasi Q atau negasi R sesuai dengan dalil Morgan yang kita pelajari tadi, maka kita bisa dengan mudah mengerjakan soal yang seperti ini. Nah, jadi kita sudah tahu bahwasanya ada namanya dalil De Morgan ya. Kalau negasi dari Q dan R adalah negasi Q atau negasi R. Jadi pernyataan ini, pernyataan yang seperti yang ini, saya bisa tuliskan kembali seperti ini. P implikasi Q dan R. Kemudian premis keduanya atau premis minornya adalah negasi dari Q dan R. Karena ini ketika kita kerjakan akan mendapatkan premis minor yang sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya mau disimplifikasi lagi, mau lebih disederhanakan lagi, kita bisa tuliskan saja P implikasi dalam kurung. Ya, dalam kurungnya tadi adalah Q dan R. Kemudian negasi dari pernyataan dalam kurung, berarti kena lagi modus tollens. Ya, kena lagi modus tollens, maka kita dapat simpulan negasi P atau tidak datang ke acara pernikahan. Nah, jadi jawabannya adalah Bravo. Jadi yang sudah saya lihat tadi jawabannya Bravo, ya sudah benar ya. Ada juga yang saya lihat spam jawaban B, jadi sudah benar ya. Oke, itu untuk soal nomor 2. Jadi jawaban nomor 2 adalah Bravo. Nah, jadi itu tadi salah satu bentuk-bentuk aplikasi dari dalil De Morgan. Sekarang kita akan lihat bagaimana bentuk soal yang lebih kompleks ya. Tentu saja kalau saya yang membahas semakin ke belakang soalnya akan semakin susah. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Oke, silahkan. Jika membeli HP dan laptop, maka uang Ica habis. Jika uang Ica habis, dia bisa beli sepatu. Ternyata Ica bisa membeli sepatu. Hati-hati, tentukan baik-baik dulu pernyataan P, Q, R, dan lain-lain kalau misalnya ada. Hati-hati dengan bentuk pernyataan logikanya, apakah yang dipakai adalah pernyataan dan, pernyataan atau bentuknya seperti apa. Kak, bisakah soal-soal yang seperti ini, soal logika seperti ini dikerjakan hanya dengan menggunakan logika saja?
tanpa perlu menggunakan rumus De Morgan dan sebagainya? Jawabannya tentu saja bisa ya. Jawabannya tentu saja bisa. Kenapa begitu? Karena namanya saja soal logika. Harusnya bisa dikerjakan dengan logika sederhana. Tapi supaya logikanya kita tidak lari-lari, tidak lari dari kaidah, maka yang kita pelajari adalah kaidahnya. Oke, George dari SMA 5 Tanah Toraja menjawab delta. Kemudian 12 IPA 3 SMA 3 Luwu Timur menjawab bravo. Ada jawaban delta, ada jawaban bravo. Apa jawabannya nomor 2 tadi, Kodong? Tunggu dulu. Sebentar sekali ya, kita lihat nomor 2. Nomor 2 tadi adalah bravo ya. Nomor 2 adalah bravo. B. Oke, SMA 10 Lutim menjawab B. Ada menjawab delta juga. Oke, jadi antara D atau B ini. Jadi antara bravo versus delta. Kita lihat siapa yang benar, bravo atau delta. Karena terbagi dua ini jawabannya. Ada yang menjawab bravo, ada yang menjawab delta. Oke, kita lihat untuk soal nomor 3. Tentukan dulu PQR-nya. Jadi P-nya adalah beli HP. Q-nya adalah beli laptop. R-nya adalah uang icak habis. Hati-hati, ada bentuk pernyataan keempat ya. Ada pernyataan keempat, tidak beli sepatu. S-nya adalah tidak beli sepatu. Notice di sini pernyataan yang S ya. Yang saya tuliskan sebagai S adalah tidak beli sepatu. Jadi kalau muncul pernyataan negasi S, berarti negasi S-nya adalah bisa beli sepatu. Nah, jadi hati-hati di pernyataan S sebentar. Oke, kita lihat bentuk pernyataannya. Jadi premis pertamanya bilang kalau membeli HP dan laptop, P dan Q, maka uang icak habis. Uang icak habis itu adalah R. Jika uang icak habis, jadi ada pernyataan kedua lagi ya. Pernyataan implikasi yang kedua. Jika uang icak habis, perbaiki tulisanku sedikit. Jika uang icak habis atau R, ia tidak bisa membeli sepatu, maka S. Nah, ada premis yang ketiga, hati-hati. Ada premis yang ketiga. Ica bisa membeli sepatu. Dan bisa membeli sepatu itu adalah negasi S. Nah, jadi kalau S-nya adalah tidak bisa beli sepatu, maka pernyataan di bawah akan menjadi negasi S. Nah, kalau bentuk seperti ini, maka kerjakan dulu pernyataan pertama dengan pernyataan keduanya. Kerja dulu silogisme hipotetiknya. Atau kalau ada yang mau kerja pernyataan kedua dengan pernyataan ketiga duluan, kerja modus tollensnya duluan, maka benar juga ya. Nah, jadi kita coret saja R-nya, maka kita akan dapat P dan Q implikasi S. Kemudian yang kita peroleh adalah negasi S. Nah, jadi lagi-lagi ini adalah modus tollens. Banyak sekali modus tollens ya. Jadi negasi dari P dan Q atau ini akan sama dengan atau ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Nah, jadi ingat kalau dari dalil De Morgan, kalau ada pernyataan konjungsi atau pernyataan disjungsi yang dinegasikan, maka hasilnya adalah kali masuk ini tanda negasinya, kemudian tandanya kita putar. Jadi tanda konjungsi kita putar menjadi disjungsi dan sebaliknya. Jadi jawabannya harusnya bentuk pernyataan atau ya harusnya bentuk pernyataan disjungsi. Nah, jadi jawabannya adalah delta ya. Hati-hati dengan pernyataan B. Pernyataan B ini dia pakai dan. Jadi perhatikan perbedaan pernyataan dan dengan pernyataan atau ya. Jadi hati-hati, itu dua adalah pernyataan yang hampir biasanya luput dari pengamatannya kita kalau kita mengerjakan soal. Tapi kalau dalam logika itu adalah hal yang paling penting. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah delta. Ya. Jadi D ya, Ica tidak membeli HP atau tidak membeli laptop. Oke, itu untuk latihan soal yang ketiga. Sekarang kita masuk ke soal yang keempat atau soal yang terakhir untuk hari ini. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan latihan soal-soal terkait dengan dalil De Morgan lagi untuk latihan soal besok ya. Oke, kali ini soalnya agak panjang. Silahkan. Pernyataan berikut yang ekivalen dengan pernyataan jika Amy naik motor atau mobil maka ia membawa minuman adalah. Nah, jadi ini bukan simpulannya tapi ini adalah ekivalensi. Jadi cari yang mana yang ekivalen atau sama dengan pernyataan tersebut. Jika Amy naik motor atau mobil maka ia membawa minuman. Nah, jadi lagi-lagi tetap sama caranya, tentukan dulu yang mana yang P, yang mana yang Q, yang mana yang R, yang mana yang S.
dan lain-lain. Nah, jadi hati-hati untuk pernyataan soal yang bentuk seperti ini. Kalau mulai agak kompleks, tetap tentukan dulu yang mana yang menjadi P, yang mana yang menjadi Q, yang mana menjadi R, dan seterusnya. Oke, saya tunggu jawabannya di kolom chat. Hati-hati ya, bukan simpulan ditanyakan, tapi pernyataan yang ekivalen. Hati-hati dengan pernyataan yang ekivalen. Oke, sudah ada yang menjawab A. SMA 1 Baru, jawaban 12 MIPA 1, jawabannya D. SMA Negeri 2 Toraja, 12 IPA 6 itu ya, jawabannya adalah alfa. Oke, ada Stevia juga menjawab alfa. Oke, SMA 5 Wajo, Sinka dari 12 MIPA 2 menjawab alfa juga ya. Alfa ya, bukan alfa. Kalau kalian mau pakai huruf P, maka tambahkan H, jadi alfa begitu. Karena beda artinya alfa dengan alfa ya. SMA 7 Pindrang juga menjawab A. Ada yang menjawab E. Ada yang menjawab E tadi, ada juga yang menjawab D atas ada SMA 11 Bone ya, Arbian kalau saya tidak salah lihat menjawab juga delta. Oke, ada beberapa jawaban lagi. Ada yang menjawab E, ada yang menjawab D, dan sebagainya. Nah, hati-hati, pernyataan ini yang ditanyakan adalah pernyataan yang ekivalen. Kalau kita mengerjakan pernyataan yang ekivalen, maka yang kita kerjakan adalah bentuk ekivalensi dari pernyataan implikasi. Nah, jadi ekivalensi dari implikasi itu kita bisa tulis negasi P atau Q. Cuman karena di bawah sini semuanya bentuk pernyataan implikasi, semua A, B, C, D dengan E adalah pernyataan implikasi, maka kita cari yang mana pernyataan implikasi yang ekivalen dengan pernyataan implikasi juga, yaitu kontraposisinya ya, atau negasi Q, implikasi negasi P. Nah, jadi kita akan cari pernyataan ini. Kita akan mencari negasi Q, implikasi negasi P. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana bentuk pernyataannya. Jadi P-nya adalah, saya tulis di bawah sini saja, P-nya adalah Emi naik motor, Q-nya adalah naik mobil, kemudian R-nya adalah membawa minuman. Nah, berarti bentuk pernyataannya adalah naik motor atau mobil, berarti negasi P atau P atau Q, implikasi R. Nah, jadi bentuk pernyataannya seperti itu. P atau Q, implikasi R. Dan kita mau cari bentuk pernyataan ekivalennya yang seperti ini. Jadi, tinggal kita balik pernyataan ini, atau kita asumsikan saja dulu sebagai dalam kurung implikasi R. Maka kalau kita balik, kalau kita kontraposisikan, maka dia akan jadi negasi R, implikasi, negasi dalam kurung. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Atau kalau kita jabarkan ini, dia akan menjadi negasi R, implikasi, negasi dari P atau Q. Atau kalau kita kerjakan lagi secara dalil De Morgan, maka kita akan dapat negasi R, implikasi, negasi P, dan negasi Q. Nah, jadi negasi R-nya adalah, R-nya tadi membawa minuman, berarti negasi R-nya. Apabila Emi tidak membawa minuman, jadi tidak membawa minuman, maka negasi P itu adalah tidak naik motor dan, pakai dan di sini, dan tidak naik mobil. Nah, jadi jawabannya adalah error ya. Nah, jadi hanya sebagian kecil tadi yang saya lihat menjawab E. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah E. Hati-hati dengan bentuk soal ekivalensi. Jadi harus perhatikan baik-baik bagaimana bentuk ekivalensi dari pernyataan implikasi supaya bisa mengetahui yang mana kira-kira pernyataan yang ekivalen. Jadi sudah ada pernyataan yang ekivalennya juga, ada juga pernyataan yang dalil De Morgannya. Jadi kita campur-campur soal-soalnya untuk hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau untuk pertemuan besok, teman-teman akan membahas soal-soal tentang dalil De Morgan, bagaimana bentuk penarikan simpulannya, mulai dari yang mudah hingga bentuk-bentuk soal yang kompleks ya. Jadi yang mudah, yang kompleks, dan yang cukup menantang ya, untuk pertemuan penalaran umum besok. Tapi untuk pertemuan hari ini, hanya itu saja yang bisa kita bahas. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.